Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Soluna Manopo dengan NIM 230401010196, kelas IF 402, Prodi PJJ Informatika S1, dengan dosen pengampu Bapak Syahid Abdullah SSI MKom. Video kali ini ditujukan untuk ujian akhir semester mata kuliah Data Science. Di sini saya akan menjelaskan dataset social network edge.csp yang memiliki fitur atau tiga fitur atau variabel, yaitu yang pertama ada age yang menunjukkan usia pengguna dalam tahun, lalu termasuk variabel numerik, discrete, dan sering menjadi faktor penting dalam berperilaku konsumen. Lalu estimated salary yaitu menunjukkan perkiraan gaji pengguna, yang merupakan juga variabel untuk numerik kontinu, dan bisa mempengaruhi daya beli pengguna. Yang ketiga itu ada purchased, yaitu menunjukkan apakah pengguna membeli produk setelah melihat iklan. 0 sama dengan tidak membeli dan 1 sama dengan membeli. Merupakan variabel kategorial, biner, dan digunakan sebagai tempat target label dalam analisis prediktif. Keterangan fitur-fitur seperti age dan estimated salary digunakan sebagai variabel input X dalam pemodelan prediktif. Lalu purchased adalah variabel output Y yang ingin diprediksi. Untuk statistik deskriptifnya, yang pertama ada age dengan meannya itu di nilainya 37,655, lalu mediannya ada di angka 37, modus di angka 35, kuartilnya itu dari yang 0%-nya itu dari 18,00, lalu di 25% itu ada 29,75, lalu di 50% itu di angka 37,00, di 75% itu 46,00, dan di 100% itu di angka 60. Lalu jangkauannya itu di sini mendapat 42, lalu IKR-nya itu di angka 16,25, variansnya itu di angka 109,8907, lalu standar deviasinya itu di angka 10,482888. Lalu untuk estimated salary-nya itu dia meannya di angka 69742,5, lalu medianya di angka 70.000, modusnya di angka 72.000. Untuk kuartilnya itu di kuartil 0%-nya itu di 15.000, ketika kuartilnya 25%-nya itu 43.000, 50%-nya itu di angka 70.000, 75%-nya itu di angka 88.000, dan untuk 100%-nya tentu saja di angka 150.000. Untuk jangkauannya itu di angka 135.000, lalu IKR-nya itu di angka 45.000, variansnya di angka 162,02701. Lalu standar deviasinya itu adalah 34096.96. Yang terakhir itu ada purchased, yaitu frekuensi table 0 dan 1, yaitu di angka 257 dan 143. Untuk presentasenya 64,25 dan 35,75. Untuk mean atau persentase pembeli itu 35,75%, mediannya 0, modusnya 0, variansnya 0,2302,694, lalu standar deviasinya itu di angka 0,479864. Visualisasi datanya itu scatter plot. Di scatter plot ini kita menampilkan hubungan antara umur age dan estimasi gaji. Titik-titik pola plot menunjukkan distribusi data setiap individu. Jika titik-titik tersebar acak tanpa pola jelas, berarti tidak ada korelasi kuat antara umur dan gaji. Jika ada pola naik atau turun, berarti ada korelasi positif atau negatif. Di sebelah kanan di sini sudah ada gambarnya dari diagram scatter plotnya antara age versus estimated salary.
Lalu untuk visualisasi datanya yaitu histogramnya, pada histogram H ini yang sebelah kiri ada histogram H, itu menunjukkan distribusi frekuensi umur responden. Anda bisa melihat apakah data umur cenderung normal, simetris, miring ke kiri atau ke kanan, atau ada kelompok umur tertentu yang dominan. Untuk histogram menunjukkan tentang umur yang paling banyak. Lalu untuk yang paling di sebelah kanannya ada histogram estimated salary, yang dimana dia menggambarkan distribusi estimasi gaji. Kita juga bisa melihat apakah gaji tersebar merata, ada kelompok gaji tertentu yang dominan, atau ada outlier atau nilai ekstrim pada gaji. Selanjutnya di sini ada box plot visualisasi datanya. Untuk box plot yang kiri itu adalah box plot age yang memperlihatkan sebaran umur, median, kuartil, dan outlier jika ada. Jika ada titik di luar whisker itu adalah outlier. Dan box plot memudahkan untuk identifikasi apakah data umur simetris atau miring. Sedangkan pada box plot yang sebelah kanan ini adalah box plot estimated salary. Ini memperlihatkan sebaran data estimasi gaji, median kuartil, dan outlier. Jika ada titik di luar whisker berarti ada nilai gaji yang sangat tinggi atau rendah dibanding mayoritas data. Untuk kesimpulannya dari ketiga bentuk visualisasi scatter plot, histogram maupun box plot, yang paling baik untuk eksplorasi data secara umum adalah box plot. Karena box plot sangat efektif untuk eksplorasi data karena menampilkan ringkasan statistik penting yaitu median, kuartil, minimum, maksimum, lalu memudahkan deteksi outlier seperti nilai ekstrim secara visual, lalu memperlihatkan sebaran data simetri data dengan jelas, memudahkan membandingkan beberapa variabel atau kelompok sekaligus. Sementara histogram bagus untuk melihat distribusi dan pola frekuensi, dan scatter plot untuk melihat hubungan antara dua variabel. Box plot memberikan gambaran ringkas, cepat, dan informatif tentang sebaran serta potensi masalah pada data seperti outlier. Inilah mengapa box plot sangat direkomendasikan untuk eksplorasi data awal data. Untuk pada hasil output visualisasi di atas tidak terdapat ekstrim atau outlier pada variabel age maupun estimated salary. Artinya semua nilai pada variabel tersebut berada dalam rentang yang dianggap wajar menurut metode box plot. Dengan demikian data Anda bersih dari outlier untuk fitur age dan estimated salary sehingga analisis statistik dan pemodelan dapat dilakukan tanpa perlu penanganan khusus terhadap nilai ekstrim. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, penulisan maupun penyebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.